Orasi MIPA, orasi mahasiswa. Hola kamerat, perkenalkan nama saya Niga Palarungi Taufik selaku pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 yang juga akan memandu jalannya podcast pada episode kita kali ini. Nah, khusus podcastnya kita kali ini kita akan membahas persoalan yang bisa dikatakan cukup sensitif dan sering menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga sampai saat ini. Kalau mungkin teman-teman tahu, yaitu apalagi kalau bukan politik. Sampai saat ini politik banyak mengandung perspektif dari masyarakat. Ada yang memandang politik sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita bangsa ataupun siasat-siasat untuk mencapai tujuan politik. Ada yang memandang politik sebagai siasat-siasat yang dalam tanda kutip sesat karena aktualisasinya dirasa memang seperti itu. Ada juga yang bahkan memandang politik dalam kebutaan, maksudnya mereka tidak tahu apa sih politik itu dan bagaimana implementasi politik dalam lingkup ataupun dalam kita bernegara sebagai negara demokrasi. Nah, kompleksitas politik rasa-rasanya cukup sulit untuk saya bahas sendiri, jadi maka di episode kita kali ini, di podcast kita kali ini, Orasi MIPA, kita telah kedatangan narasumber cukup panjang latar belakang keorganisasiannya ini. LKBHMI, PBHMI, koreksi Kak bila salah, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, cocok. Ya, kakanda mau atau bagaimana Kak? Kakmu? Ya kami kayak dulu. Kan di luar juga tadi begitu. Oke, kakak ini menjabat sebagai Direktur Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum di LKB HMI. Nah, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Sekedar. Terus sebenarnya itulah tadi yang saya katakan bahwa kalau kita mau bahas politik sangat kompleks karena cakupannya itu sangat luas, ranahnya itu sangat luas. Dan maka itulah saya butuh teman diskusi di Orasi MIPA ini, dan saya harap Kakak Nina adalah orang yang tepat. Tapi kalau saya lihat dari backgroundnya teman-teman sangat tepat ini. Oke, sebelumnya Kak, tadi kan saya katakan bahwa Kakak dari LKBHMI, PBHMI. Mungkin dari teman-teman Orasi ada yang belum tahu apa itu. Mungkin bisa Kak sedikit. Jadi LKBHMI itu adalah lembaga semi otonom dari struktural inti di HMI, organisasi HMI. Ya, jadi bagian dari HMI ini Kak? Ya, bagian dari HMI. Hanya saja dia masuk dalam lembaga kekaryaan yang notabene teman-teman mahasiswa. Nah, itu. Ya, jadi bisa dibilang ya tadi semi otonom dari HMI dan konsennya mungkin lebih ke hukum. Iya, lebih ke hukum. Hukum, bantuan hukum. Dan bukan hanya LKBHMI saja yang punya lembaga itu. Ada juga lembaga disebut Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, LDMI. Maksudnya banyak lah konsennya. Banyak. Ya kan jangan sampai berpikir hanya satu toh. Ya, itu mungkin untuk dari latar belakang narasumber. Sekarang kita masuk ke intinya ini Kak. Kita mau bahas politik. Nah, jujur sebenarnya Kak, waktu saya diminta untuk jadi moderator dari pembahasan dinamika politik ini, jujur agak ragu karena ya itu tadi kalau bahas politik rasa-rasanya ribet, susah. Kita saja yang hanya menonton atau melihat kebijakan politik biasa kayak pusing di kepala apalagi kita mau bahas politiknya. Tapi tidak ada yang salah untuk mencoba toh. Jadi mungkin untuk yang pertama deh ringan-ringan dulu. Bagaimana pandangan Kak mungkin Kak tentang politik? Sebelumnya saya dulu. Kalau saya Kak, mungkin yang ku dengar-dengar tuh politik itu biasa untuk saat ini mungkin stigmanya dianggap konotasinya buruk, kayak politik itu kayak dede permainannya mungkin dalam tanda kutip elit global. Tapi katanya politik itu memang setelah ada bertahun-tahun, berabad-abad tahun lalu, bahkan dari zaman-zaman raja-raja dahulu juga sudah berpolitik.
Karena memang makna politik sebenarnya itu adalah siasatnya untuk capai tujuan. Jadi bagaimana mungkin ini kalau kita pandanganku itu sebenarnya kalau bicara tentang politik, kita juga tidak bisa berpikir bahwa politik itu buruk, tidak. Hanya saja esensinya politik itu sebenarnya tergantung dari ideologi yang baik. Kalau ideologi kita yang baik, kemudian penerapan secara teknisnya politik itu pasti baik. Ya, berarti idealitas. Ya, karena coach kalau bahas ideologi itu Kak, kalau persoalan idealitas mungkin itu kalau saya memandang Kak, untuk saat ini mungkin telah teracuni lah perpolitikannya kita untuk persoalan idealitas. Nggak tahu Kak bagaimana detailnya idealitasnya sehingga orang memandang ataupun orang memberikan stigma bahwa politik itu kotor. Jadi pada dasarnya teman-teman kalau yang bisa kita sampaikan untuk politik itu sebenarnya siasat memang untuk mencapai tujuan. Cuma tergantung ideologinya lagi. Mau dibawa kemana, ke buruk kah atau berpolitik yang baik? Mungkin begitu Kak? Iya, betul. Nah, lanjut lagi Kak. Mungkin kalau dari saya mau bertanya lagi, kalau kita suka mungkin dari anak kita LKBHMI pasti ngikut juga perkembangan politik di Indonesia. Kalau saya mungkin mau tanyakan apa isu-isu yang mungkin agak cukup interest untuk kita ikuti perpolitikannya mungkin. Kalau saya kan pemilihan presiden mungkin yang akan berlaga di 2024 ini. Saya biasa cari tahu siapa yang kuat, koalisi parpolnya mungkin, elektabilitasnya mungkin, integritasnya dan sebagainya. Jadi saya sering ikuti itu. Kalau kita Kak mungkin atau mungkin kita punya persepsi yang sama tentang politik yang 2024 ini. Tak ada yang lain. Jadi kalau bicara integritas itu berarti kita bicara figur. Figur. Kalau kita bicara tentang parpolnya berarti kita bicara ketua umumnya. Kan gitu. Jadi ada beberapa figur yang bukan ketua umum parpol, ya, yang notabene bukan ketua umum parpol, memiliki integritas yang tinggi. Contoh misalnya, salah satu gubernur yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ganjar itu kan bicara tentang integritas secara figur sangat mumpuni, mau di wilayah Indonesia Timur ataupun wilayah di bagian Jawa. Di situ, apalagi dengan hadirnya beliau kemarin di Sulsel. Ya sempat datang itu ketemu, viral juga itu. Sempat kemarin dia ketemu. Saya anggap bahwa apa yang menjadi diskusi teman-teman anak-anak muda di Warkop, para politisi sama para pengusaha-pengusaha yang kadang-kadang nongkrong, dia hanya menyebut itu nama. Kalau kita bicara tentang wilayah Barat. Itu di situ. Kalau bicara figurnya, di situ. Tapi kalau kita bicara tentang partai politiknya, ya kita lihat saja partai politik yang mana yang hari ini tidak berpangku tangan memandang apa yang menjadi asumsi-asumsi masyarakat yang dapat diterima. Itu. Ya, karena ya betul juga karena tidak bisa juga menampik bahwa kalau yang saya lihat ini ramai itu kan, ini sekarang para pimpinan mungkin gubernur atau mungkin figur-figur pada mulai curi-curi star, bahasanya lah curi-curi star karena mereka ini mau persiapan 2024. Nah, mulai bahkan ada pun menampik bagian dari politik juga itu kunjungan beliau yang tadi kita bahas ke Makassar adalah salah satu siasat politik. Tapi ya tidak ada masalah memang karena itulah bagian dari politik. Upaya-upaya yang dilakukan yang penting sebenarnya konkretnya apa. Ya apalagi sekarang kan era teknologi, tanpa harus saya ke daerah lain saya tahu gubernurnya siapa. Ya jadi teknologi juga sebenarnya teman-teman mempengaruhi elektabilitasnya ini. Mungkin kandidat figur yang mungkin akan naik jadi bakal calon di 2024. Tapi maksudnya 2024 bukan tentu presiden, siapa tahu wali kota atau DPR fraksi ya banyak itu teman. Oke, lanjut lagi nih Kak, mungkin lebih dalam lagi nih. Lebih ke sayanya mungkin ini mahasiswa, tapi mungkin kita juga tuh karena pernah jadi mahasiswa. Oke, persoalan partisipasi politiknya Kak, maksudnya kan kita tahu bahwa dalam politik juga itu ada yang namanya partisipasi politik yang mana
warganya itu terlibat langsung di pembuatan keputusannya, pelaksanaan kebijakannya sampai evaluasi kebijakannya. Oke, misalnya let's say saya bilang mahasiswa yang jadi representasinya masyarakat di sini. Lantas mungkin kita lihat demo kemarin yang cukup besar karena isunya isu nasional, memang isu besar. Itu kan salah satu bentuk respon masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa sebagai responnya terhadap kebijakan tuh. Lantas bagaimana kita lihat ini Kak partisipasinya politiknya ini kita di Indonesia, keterlibatannya antara mungkin dari pemerintah terhadap masyarakat ataupun sebaliknya. Ya, kalau kita bicara partisipasi politik dari sudut pandang masyarakat, perwakilan mahasiswa, saya anggap sudah benar. Saya anggap sudah benar ketika misalnya teman-teman mahasiswa membawa dan menjadikan dirinya sebagai bentuk representatif dari masyarakat. Hanya saja yang soal hari ini kita diterpa isu bahwa ada partai politik yang kemudian dibentuk oleh teman-teman mahasiswa. Ya Pak. Pernah dengar. Ya. Ada dua kemungkinan. Ketika teman-teman mahasiswa membentuk partai politik, ya, kalau kita bicara idealnya di depan media misalnya, maka teman-teman mahasiswa akan membawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, kalau misalnya dia masuk pada aspek menjajaki birokrasi, kira-kira berapa persen yang akan dibawa oleh teman-teman mahasiswa dalam bentuk aspirasi masyarakat? Ya, toh? Nah, dalam konsep politik yang kupahami hari ini, kalau teman-teman mahasiswa atau para birokrat yang mau masuk politik dan ingin menjadi politik, pasti dia tidak punya hati nurani. Orang-orang politik itu tidak memiliki hati nurani saat ini. Iya. Kumpulan-kumpulan manusia-manusia politik sama ibaratnya dengan kumpulan binatang omnivora, pemakan segalanya. Jadi prinsip dasar saya kalau kita bicara tentang filsafat politik, orang berpolitik itu tuh jangan mencari kasih sayang, itu yang pertama. Jangan mencari kasih sayang. Idealnya itu atau mungkin idealnya? Mau bicara tentang kasih sayang, mau bicara tentang kebijakan pribadi, jangan bicara tentang politik, karena itu tidak ada di dalam politik. Jadi orang menjadi politisi adalah paling tidak kita berprinsip manusia omnivora. Kalau pada prinsipnya, jadi kalau kita tidak berani membunuh ibu kandung, kalau tanda kutip ini kalau kita tidak berani membunuh ibu kandung, jangan coba-coba bermain politik, karena politik itu kejam. Kalau kata Bang Iwan, itu. Menarik sekali Kak, karena itu persoalan omnivora, karena itu mungkin kalau kita lihat teman-teman juga pasti tahu bahwa biasanya kawan jadi lawan jadi kawan. Ya, dan itu bisa terjadi ketika sudah berpolitik. Nah, jadi seperti tadi yang disampaikan pemateri bahwa memang dalam politik itu sebenarnya memang jauh sebelum terjadi sudah ditafsirkan memang bahwa akan seperti itu, memang perpolitikan. Bahwa kita ibaratnya manusia kumpulan omnivora, pemakan segala. Karena ya itu tadi kembali dari definisinya politik bahwa itu adalah siasat untuk mencapai tujuan, dan begitulah saat ini kita berpolitik. Nah, sebenarnya juga ini Kak, karena berarti begini Kak, sekarang lanjut lagi nih Kak. Kalau saya lihat ini tuh Kak, apalagi juga dari tadi pandangan tak, berarti setelah terjadi nih Kak, maksudnya transisi idealitasnya kita dalam berpolitik, maksudnya mungkin negaranya kita dalam berpolitik, jami pak negara tak, maksudnya prinsipnya terhadap aktualisasinya itu mungkin sudah terjadi transisi, maksudnya perubahan. Kalau kita memandang mungkin ke apa faktor pendorongnya sampai terjadi hal tersebut? Faktor pendorong atau prinsip dasar untuk berpolitik dalam negara. Faktor pendorong perubahannya itu, ketidakidealitasnya itu. Ketidakidealitasnya karena kita tidak kembalikan kepribadian kita dalam berdemokrasi. Jadi saya ingat salah satu presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Abraham Lincoln bilang begini, untuk mencapai tujuan politik yang sesungguhnya dalam demokrasi kenegaraan, maka kita menawarkan 3
bentuk tawaran demokrasi. Ada disebut from the people, for the people, by the people. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dan itu kita pakai dalam bentuk demokrasi kenegaraan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Hanya saja bentuk teknisnya kadangkala itu tidak dipakai oleh para politisi tadi. Ya. Nah, kita kembali bahwa ternyata orang-orang yang berada di politik adalah orang yang tidak memiliki kasih sayang. Itu pada prinsip dasar kalau kita bicara tentang orang politik. Itu tidak ada soal menurut saya. Hanya saja bicara tentang politik itu bukan bicara tentang satu kepentingan kelompok. Tapi kepentingan orang banyak. Nah, mereka mungkin berpolitik hanya ada dua. Ya. Politik itu ada dua. Mempertahankan status quo atau merebut kekuasaan. Mempertahankan status quo dalam hal ini kekuasaan atau merebut kekuasaan, kan ini. Ya. Nah, makanya politik disebut sebagai siasat. Ya. Kalau politik disebut siasat, maka siasat yang seperti apa? Ini kan yang jadi tanda tanya siasatnya. Siasat seperti apa? Di situ dia. Ya berarti ya cocok itu kalau persoalan tadi kan kita bahas di awal teman-teman, siasat. Dan ternyata mengapa sampai dikatakan siasat, karena ya itu tadi persoalan mempertahankan atau status quo atau kekuasaan atau merebut kekuasaannya. Ya jadi telah ada lagi gambaran ini teman-teman bagaimana kita memandang perpolitikan ini. Nah lanjut lagi Kak, maksudnya begini, tadi kan kita juga telah bahas maksudnya bagaimana ini politik, keinkonsistenannya apa segala macam, bahwa beginilah memang politik tuh, maksudnya dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala perubahan-perubahannya yang dikatakan agak melenceng lah dari prinsipnya, sehingga ini termasuk dinamika milah, termasuk bisa sih kan termasuk dinamika di? Ya, dinamikanya lah perpolitikan. Berarti kalau persoalan dinamika itu kan maksudnya ada momentumnya dia baik, ada momentumnya dia sebaliknya. Ya, tapi jadi bagaimana ini kita memandang? Apakah perpolitikannya kita yang sampai saat ini ya begitu-begitu mungkin, atau tidak tahu bagaimana lah? Apakah bisa sampai pada momentum mengarah yang ke arah yang lebih baik perdinamikaannya ini, atau mungkin stagnan untuk ke arah yang tidak kita inginkan, maksudnya dalam tanda kutip buruk? Ya mungkin seperti itu, bagaimana mungkin? Bisa. Atau ada harapan mungkin? Masih ada harapan sebenarnya. Kita bicara tentang politik ini masih ada harapan. Kenapa saya bilang masih ada harapan? Karena masih banyak orang-orang yang baik dan masih banyak orang-orang yang cerdas menurut saya. Kalau orang baik dan orang cerdas ini memberikan satu konsep gagasan kolaborasi dalam dunia perpolitikan, saya pikir bicara politik secara kenegaraan ini bisa kita selamatkan negara ini. Nah, cuman yang jadi soal hanya satu. Kalau kita masih terkungkung pada wilayah paradigma budaya berpikir orang-orang dulu, cara-caranya berpolitik. Iya, yang bagaimana? Maksud saya cara-cara kita selama ini ya adalah untuk memenangkan satu politik, maka konsepnya satu, konsep politik musiman namanya. Itu tadi yang kita bilang, bahwa adapun momennya baru kita baik. Nah, sementara kebaikan itu tidak melihat dari momen. Kebaikan tergantung situasinya. Universal toh? Ya, beda-beda. Saya mungkin si A mungkin bilang baik gini politiknya, B mungkin ya tidak. Jadi jangan sampai misalnya Adinda ini dengan saya misalnya beda pandangan, beda politik. Ya. Kemudian terlepas dari perbedaan politik itu, kemudian kita tidak menjalin kembali silaturahmi. Nah, itu yang soal. Ya. Kan kadang banyak politisi seperti itu. Tuh, kalau dia sudah bertarung antara satu sama lain, dia tidak kembali menjalin silaturahmi. Kalau bahasa teman-teman saya, politik itu hanya sesaat, persaudaraan itu selamanya. Nah, itu. Tapi kayaknya rasa-rasanya berat untuk itu deh Kak. Karena ya betul itu, karena itulah mungkin inilah gambaran mungkin tuh teman-teman. Dan ya, tadi di awal itu saya katakan bahwa
persoalan politik itu ada salah satunya memandang bahwa berkonotasi buruk. Bahkan ada siasat sesat, tanda kutip tuh. Karena itu tadi yang disampaikan juga Kakak itu bahwa ini kayak kawan jadi lawan, perbedaan pandangan politik itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap silaturahminya kita dalam bermasyarakat ini. Karena pasti teman-teman juga tahu juga bahwa sempat juga kemarin aja dulu kan itu kampret cebong. Kayak itu tuh. Jadi kayak maksudnya itu ada salah satu contoh bahwa sebegitu parahnya dampak ataupun efek dari perbedaan pandangan politik, padahal sebenarnya politik ya mau jiki sama-sama ke satu tujuan. Wajar kalau ada yang namanya perbedaan, dan itu juga tidak salah karena kita juga ada demokrasi. Cuman suatu persoalan kalau kita berbeda baru berdampak kayak itu tadi kita bilang silaturahminya kayak langsung renggang. Baik kalau renggang biasa juga ada kayak sampai amit baku bombe. Bertengkarnya apa? Ini yang salah sebenarnya. Makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman itu kalau kita lagi ngopi sama teman-teman anak-anak muda, anak-anak lorong, saya bilang begini. Di politik itu, bicara politik itu tidak boleh baper. Makanya orang berpolitik, lagi-lagi saya bilang bahwa kumpulan manusia omnivora. Tidak ada rasa kasih sayang dan semacamnya di situ. Kemudian selanjutnya yang saya mau bilang bahwa politik itu ya, kalau kita tidak baper, maka kita perbedaan politik ini, perbedaan pandangan ini atau perbedaan ideologi ini kita kelola dalam bentuk perbedaan akan menjadi kebersamaan. Jangan dipertentangkan itu perbedaan. Kalau perbedaan dipertentangkan, maka terjadi konflik. Ya, jadi perbedaan itu esensinya adalah dikelola, bukan dipertentangkan. Dikelola dan tidak dipertentangkan. Ya, itu. Kalau orang hari ini kan perbedaan itu dianggap bahwa sebuah pertentangan. Oh, tidak begitu. Perbedaan itu adalah bentuk tata kelola. Paham. Ya berarti maksudnya dia begini, maksudnya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Itu tidak ada yang salah dan bukan persoalan. Justru itu bagaimana kita teknisnya untuk mengelola perbedaan itu dan jangan sampai menjadi sebuah pertentangan. Kalau sudah jadi pertentangan, baku bom seumur hidup itu anak-anak. Ya karena apalagi baperan itu. Karena maksudnya kita ini kan perbedaan pandangan politik, bukan kita yang berpolitik. Nah, jadi maksudnya sayang-sayang kalau kita baper. Nah, sayang-sayang kalau kita baper. Padahal orang gini yang lain tuh, kita sebenarnya penonton gini kalau masa terbawa dengan perpolitikannya tuh. Ya jadi apa? Jadi ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah kenapa politik itu selalu dikonotasikan negatif. Tapi saya pikir teman-teman juga paham lah sejauh ini mengapa politik itu dikonotasikan negatif, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang sebelum menonton ini memandang bahwa politik itu dikonotasikan negatif. Saya ulang, dikonotasikan negatif. Bukan berarti saya menyatakan bahwa politik itu negatif, karena secara tidak langsung biasa jika sering berpolitik juga. Maksudnya biasa karena kalau kita melakukan sesuatu untuk siasat mencapai tujuan politik itu. Bukan ya. Jadi ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya berhubungan. Apakah berpolitik itu harus gabung parpol? Misalnya teman-teman ada yang mau berpolitik, apakah masuk dulu gabung partai politik dulu kah? Atau bisa gak dibilang berpolitik? Ya itu. Enggak juga sebenarnya. Karena ada beberapa figur yang berada di birokrat hari ini, mereka juga tidak gabung parpol. Oh, ya independen. Oh, incumbent kalau untuk tidak ikut berpolitik. Kan tidak ikut tapi dia berpolitik tapi tidak ikut parpol. Jadi kalau partai politik itu hanya sebuah kendaraan untuk merujuk pada satu konteks kekuasaan. Ya ini tadi saya maksudkan apakah mau berpolitik harus gabung parpol, karena ini konteksnya ke arah teman-teman milenial mungkin. Mungkin ada teman-teman milenial yang mungkin latar belakangnya hukum atau mungkin bukan hukum tapi suka politik, mau berparpol, mau berpolitik, ya itu tadi sampaikan tidak harus disebut dengan incumbent. Ya jadi oke, berrelasi lagi Kak, bagaimana sebenarnya perannya kita ini
yang dalam tanda kutip biasa disebut milenial, Gen Z dalam mengikuti perkembangan. Fokusnya ini Kak, pertanyaanku, apakah penting untuk kita tahu politik atau kita sebagai Gen Z tidak perlu tahu amat? Sangat penting. Sangat penting. Bukan lagi penting, tapi harus dia sangat penting. Ya, karena berapa kali saya sempat diskusi di salah satu senior yang sudah menjajaki anggota dewan, dia bilang begini sama saya, tidak usah saya sebutkan nama itu, karena jelek kesannya kalau kita sebutkan namanya aja. Jadi dia bilang begini, kalau anak-anak 90-an sampai 2000-an tidak menjajaki dunia politik, maka jangan berharap bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia akan baik ke depan 5 tahun ke depan. Karena yang merusak NKRI adalah adalah generasi yang notabene merebut reformasi. Waktu itu. Ya. Dan sampai hari ini kita bisa lihat tokoh-tokoh reformasi yang ada di anggota DPR RI hari ini, toh? Ya, orang-orang yang dulunya. Di situ. Makanya caranya adalah untuk memperbaiki demokrasi politik kita hari ini, merebut dan memangkas generasi-generasi 80-an. Nah, itu. Merebut dan maka dari itu perlu kita untuk tahu politik, karena kita nextnya ini. Betul. Cepat atau lambat ya pasti bakal sih. Oke, akhir-akhir pertanyaan Kak, mungkin tadi ada beberapa yang ingin saya tanya mengenai bagaimana untuk mencapai keberhasilannya, seberapa penting politik itu, tapi saya pikir sudah terjawab nih di pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin untuk last question mungkin Kak, terakhir sekali nih. Apa mungkin saran yang bisa kita sampaikan setelah kita mungkin pernah berpolitik atau mungkin pernah berkecimpung atau mungkin memandang bagaimana perpolitikan kita di Indonesia? Apa saran yang bisa kita sampaikan mungkin di kesempatan kali ini mengenai perpolitikannya kita di Indonesia, sembari mengatakan bahwa politik itu perlu kita sampaikan di sini bahwa tidak seperti yang kita anggap selama ini berkonotasinya buruk. Mungkin tergantung lagi kembali ke orang-orangnya. Bagaimana Kak terakhir? Terakhir yang saya mau bilang, kalau seumuran kita ini jangan menutup mata dalam pembicaraan politik. Jangan menutup mata. Kalau kita punya waktu untuk berpartisipasi dalam dunia politik, maka kita harus terjun. Karena dengan cara itu menyelamatkan bangsa kita. Hari ini saya paham bahwa di generasi saya itu banyak telah tersentuh idealismenya, ya, dengan senior-senior sebelumnya. Terintervensi. Maksud saya, adik-adik untuk generasi ke bawah ini, kalau misalnya melihat kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian terpora-poranda dari aspek politik, jangan menutup mata, jangan buta hati. Karena sesungguhnya semua yang Anda lakukan ini, sadar dengan tidak sadarnya kita semua ini, kita berpolitik. Sepakat. Karena itulah tadi teman-teman yang saya katakan, sebenarnya biar tidak gabung parul sebenarnya serimi. Bahkan pas kecil itu, kalau kita mau keluar tanpa bilang ke orang tua sebenarnya politik ini. Ya. Diri sendiri saja kadang kita politik. Contoh misalnya, sadar dengan tidak sadarnya kita. Hari ini kita misalnya teman-teman mau makan, kemudian menunda pola makan adalah salah satu hal bagian terkecil untuk bermain politik. Di situ dia. Nah, saya tangkap sekali mungkin. Jadi karena tadi saya sudah katakan teman-teman bahwa ini adalah last question dari saya, pertanyaan terakhir, mungkin sedikit conclude atau mungkin kesimpulan yang dapat saya tangkap untuk podcastnya kita kali ini, bahwa yang tadi saya katakan bahwa masing-masing orang berperspektif tentang politik. Ada yang katakan sesat, ada yang katakan tidak tahu tentang politik, ada yang katakan itu adalah bagian dari demokrasi. Sebenarnya kembali lagi, ideologinya orang yang berpolitik itu seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengarah yang kepada baik. Tentu itu yang paling utama, mutlak. Tentang bagaimana politik saat ini, kembali ke kita lagi teman-teman, bagaimana memandang. Kalau kita sebagai generasi Z atau Gen Z atau milenial yang akan memimpin nantinya, yang akan berpolitik nantinya,
kita sudah tahu yang saat ini mungkin tidak baik, ya bagaimana kita lah nantinya yang memimpin secara yang baiknya tuh, ideologi yang baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip atau filsafat politik yang tadi mungkin sudah disampaikan narasumber. Terakhir mungkin kita sebagai Gen Z atau milenial jangan menutup mata, jangan menutup telinga, dan jangan menutup mulut. Jangan dalam tanda kutip dibungkam mulutnya untuk mau memperbaiki atau mengevaluasi kebijakan politik yang ada di pemerintahnya kita atau kita sebut juga di Indonesianya kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita ini? Karena seperti tadi yang dikatakan, saya highlight sekali, notice sekali, orang yang memimpin sekarang adalah orang yang merebut reformasi kemarin. Jadi mungkin kita sekarang yang juga berkoar-koar mengevaluasi perpolitikan, mungkin kita juga yang akan memimpin nantinya. Mungkin itu orasi MIPA kita pada episode kali ini. Begini Kak, budaya nih, ada juga budayanya untuk podcast. Kalau saya bilang orasi MIPA, sama-sama Ki bilang orasi mahasiswa. Itu Kak, yang kamera tengah. Oke. Mulai ini. Orasi MIPA, bilang ke orasi mahasiswa. Kalau saya bilang orasi MIPA, kita bilang orasi mahasiswa. Oke? Atau mau gladi dulu? Orasi langsung saja nih. Oke. Mungkin itu teman-teman podcast orasi pada episode kali ini. Orasi MIPA, orasi mahasiswa.